Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas dalam rangka persiapan menuju penilaian tengah semester atau PTS pada jenjang kelas 7. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. Oke, kita kembali lagi di channel ini, yaitu lanjutan part kedua ya, masih berkaitan dengan persiapan menuju penilaian tengah semester genap ya. Oke, coba kita lihat anak, prediksi soalnya seperti apa, yaitu lanjutannya berkaitan dengan aritmatika sosial. Oke, langsung saja kita menuju soal nomor 11 ya. Oke, coba kita lihat. Nah, kita lihat 3 lusin piring dibeli dengan harga 234.000. Apabila piring tersebut dijual dengan harga 7.000 tiap buah, maka pedagang tersebut akan mengalami laba, itu artinya keuntungan ya. Apakah mengalami keuntungan atau kerugian? Oke, coba kita jawab soal ini ya nak. Oke, berarti di sini informasinya adalah 3 lusin ya, 3 lusin. Pedagang tersebut membelinya, harga beli ya, harga belinya itu adalah 234.000. Nah, sementara dia jual tiap buahnya 7.000 ya. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu nih. Nah, kalau 1 lusin itu kan sama aja dengan 12 buah ya. Berarti kalau 3 lusin ya, berarti 3 dikali 12 ya. 3 dikali 12 itu adalah 36 buah ya. 36 buah piring ya. Berarti kalau misalkan harga jualnya itu adalah 7.000 tiap buahnya ya, atau tiap piringnya, berarti 36 dikali 7.000 ya, dikali 7.000. Oke, berarti sama dengan 252.000 rupiah. Nah, ini berarti harga jualnya ya. Harga belinya itu adalah 234.000 ya, sementara harga jualnya dari 3 lusin piring itu adalah 252.000. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya harga jual ya, harga jual itu lebih besar dari harga beli. Nah, ketika harga jual lebih besar dari harga beli, berarti pedagang tersebut itu sudah pasti untung ya. Nah, besaran untungnya berapa? Tinggal kita kurangkan saja, berarti 252.000 ya, itu dikurang 234.000 rupiah ya. Kita kurang ya. Oke, 12 dikurang 4 itu berarti 8 ya. Sudah dipinjam 1, tinggal 4 dikurang 3 itu adalah 1 ya. Oke, berarti pedagang tersebut mendapatkan keuntungan dari penjualan piring tersebut adalah laba 18.000. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 12. Oke, tapi sebelum itu kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, coba kita lihat soal nomor 12. Pak Sofyan membeli 30 kg mangga dengan harga 270.000. 20 kg mangga tersebut dijualnya dengan harga 11.000 dan sisanya dijual dengan harga 9.500 tiap kilogram. Keuntungan yang diperoleh Pak Sofyan adalah, nah berarti di sini sudah jelas ya. Pak Sofyan itu membeli 30 kg ya. Nah, itu harga belinya, HB harga belinya itu 270.000 rupiah. Oke. Nah, sementara dia jual dengan harganya masing-masing berbeda ya. Yang 20 kg ya, 20 kg Pak Sofyan itu menjualnya dengan harga 11.000 ya. Oke, berarti nanti ini kita kalikan ya. Kemudian sisanya berarti 10 kg ya, karena Pak Sofyan kan beli mangganya 30 kilo ya, berarti 10 kg-nya dia jual dengan harga 9.500. Oke. Nah, berarti ini kita kalikan dulu nih masing-masing ya nak. 20 kg dikali 11.000 itu adalah 220.000 rupiah. Nah, sementara 10 kg dikalikan dengan 9.500 itu kita dapatkan 95.000 rupiah ya. Oke, ini kita tambah ya. Berarti ini merupakan harga jualnya ya,
HJ, harga jual. Nah, berarti 220.000 ditambah 95.000. Oke, kita tambah 2 tambah 9 itu 1, berarti ini tambah 1 berarti 315.000. Ini merupakan harga jualnya ya. Nah, berarti Pak Sofyan mendapatkan keuntungan, tinggal kita selisihkan saja. Berarti keuntungan yang didapat Pak Sofyan itu adalah harga jual dikurang harga belinya. Nah, harga jualnya Pak Sofyan itu 315.000 ya. Nah, dikurang 270.000. Oke. Nah, tinggal kita kurangkan saja nih, Nak. Berarti 315.000 ya dikurang dengan 270.000. Nah, berarti kita dapatkan keuntungan Pak Sofyan itu adalah 45.000 ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Cukup mudah ya, Nak. Kita next ke soal nomor 13, tapi sebelum itu seperti biasa kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, kita next ke soal nomor 13. Nah, Pak Seno membeli 80 kg rambutan dengan harga Rp400.000. Apabila ia menjual rambutannya dengan harga 4.000 tiap kilogramnya, maka persentase kerugian yang didapat Pak Seno adalah, nah, untuk mendapatkan persentase kerugian kita harus tahu terlebih dahulu nih Pak Seno itu ruginya berapa. Nah, kita lihat di sini Pak Seno itu sudah membeli 80 kg ya. 80 kg seharga Rp400.000. Berarti ini harga belinya ya. KB harga belinya itu adalah Rp400.000. Nah, sementara ia jual 4.000 tiap kilogramnya, berarti harga jualnya ya itu berarti 80 ya, karena dia membelinya 80 kg, berarti 80 dikali Rp4.000 tiap kilogramnya kali 4.000. Oke. Nah, kita tahu 8 kali 4 itu 32 ya. Nah, berarti nolnya kita tinggal tambahkan nih. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, berarti harga jualnya Rp320.000. Nah, kita lihat di sini bahwasanya harga belinya itu sudah lebih besar dari harga jualnya. Nah, sudah dipastikan bahwasanya itu artinya Pak Seno mengalami kerugian. Nah, ruginya berapa? Tinggal kita selisihkan saja. Nah, berarti rugi itu sama dengan 400.000 ya dikurang Rp320.000. Nah, berarti kerugian yang didapat Pak Seno itu adalah Rp80.000. Nah, untuk mendapatkan persentase rugi ya, persentase rugi berarti tinggal kita dapatkan dulu ruginya. Ruginya udah dapat 80.000 ya. 80.000 per harga belinya. Harga belinya yaitu adalah Rp400.000 ya. Nah, dikali 100, jangan lupa ya. Nah, ini kita coret nolnya 3, kita coret nolnya 3. Nah, kemudian ini kita coret nolnya 2, kita coret nolnya 2. Sehingga sisanya tinggal 80. Nah, 80 dibagi 4. 80 dibagi 4 itu adalah 20%. Berarti Pak Seno rugi 20%. Oke, cukup mudah ya, Nak. Kita next ke soal nomor 14. Oke, kita lihat soal nomor 14. Koperasi sekolah membeli 6 lusin pensil dengan harga 15.000 tiap lusinnya. Jika koperasi sekolah menghendaki keuntungan sebesar 36.000, maka harga penjualan pensil per batangnya adalah, nah, berarti kita kalikan terlebih dahulu nih. Karena harga satu lusinnya ya, satu lusinnya ketika dibeli itu adalah 15.000 ya, 15.000. Nah, sementara koperasi sekolah membelinya sebanyak 6 lusin ya, banyak 6 lusin. Nah, berarti tinggal 6 dikali 15.000 ya. Oke, berarti 90.000 ya, 90.000. Oke, ini merupakan harga belinya. Harga beli. Oke. Nah, sementara koperasi mengkehendaki keuntungannya sebesar 36.000 ya. Berarti harga jualnya ya, harga jualnya itu akan menjadi 90.000 ya, ditambah koperasi ingin untungnya 36.000 ya. Oke. Berarti 90.000 ditambah 36.000 itu adalah Rp126.000. Nah, ini untuk
harga 6 lusin, sementara yang ditanyakan adalah harga per batangnya. Nah, kita tahu bahwasanya satu lusin itu adalah 12 ya. Kalau misalkan 6 lusin berarti 6 dikali 12. 6 dikali 12 itu adalah 72 ya. 72. Oke, berarti harga untuk dijual pensilnya per batangnya itu adalah satu pensil itu berarti sama aja dengan harganya Rp1.750. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 15. Tapi sebelum itu kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat soal nomor 15 ya. Sebuah toko berhasil menjual 2 lusin tempat pensil dengan harga Rp6.250 tiap buahnya. Apabila harga beli tempat pensil tersebut adalah Rp60.000 per lusin, maka persentase keuntungan yang diperoleh toko tersebut adalah. Oke, kalau kita lihat soalnya berarti secara tidak langsung si toko ini sudah membeli 2 lusin tempat pensil ya. Sementara harga satu lusinnya itu adalah harga satu lusin toko ketika beli tempat pensil tersebut itu adalah Rp60.000. Nah, sementara si toko ini sudah membeli tempat pensil tersebut itu sebanyak 2 lusin ya, 2 lusin. Nah, berarti secara nggak langsung 2 dikali 60.000 ya, berarti Rp 120.000. Nah, ini merupakan harga belinya ya, harga beli tempat pensil dari si toko tersebut ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebuah toko berhasil menjual 2 lusin tempat pensil dengan harga tiap buahnya itu Rp6.250. Nah, berarti ini Rp6.250 itu harga satuannya ya, harga satu buahnya itu Rp6.250. Nah, sementara si toko ini sudah berhasil menjual 2 lusin ya, 2 lusin. Nah, berarti secara nggak langsung karena ini satu buahnya harganya Rp6.250, berarti 2 lusin, satu lusinnya kan 12 ya, berarti kalau 2 lusin 2 kali 12 berarti 24 dikali Rp6.250. Nah, kita cek nih, 24 dikali Rp6.250 itu hasilnya adalah Rp150.000 ya, berarti Rp 150.000 ini merupakan harga jualnya ya, atau yang berhasil dijual oleh si toko tersebut. Nah, kita lihat bahwasanya harga jual itu lebih besar dari harga beli ya. Nah, berarti sudah pasti tokonya itu untungnya berapa? Kita cek selisihnya nih nak ya, selisihnya berarti 150.000 dikurang 120.000 itu adalah 30.000 ya. Nah, berarti si tokonya udah untung 30.000. Nah, untuk mencari persentase untung ya, persentase untung berarti karena kita dapat untungnya 30.000 ya, 30.000 per harga belinya itu adalah 120.000 ya. Nah, jangan lupa dikali 100 ya. Oke, berarti ini kita coret 3, ini kita coret ya. Kemudian ini 12 dibagi 3 itu adalah 4 ya, berarti tinggal 100 dibagi 4. Nah, 100 dibagi 4 itu adalah 25. Nah, berarti jawabannya adalah yang D, 25%. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal yang selanjutnya. Oke, masih sama berkaitan dengan aritmatika sosial. Nah, cuma kita lihat ya bentuk soalnya seperti apa. Oke, Pak Raden membeli 3 kg bawang merah dengan harga Rp 45.000. Apabila Pak Raden menargetkan keuntungan 20%, maka harga jual bawang merah tiap onsnya adalah. Oke, berarti di sini Pak Raden itu telah membeli 3 kg bawang ya, 3 kg bawang itu seharga Rp45.000. Nah, sementara Pak Raden ingin menargetkan keuntungannya sebesar 20%. Nah, berarti kita
wajib mencari tahu terlebih dahulu besaran untung yang ingin didapatkan Pak Raden. Nah, berarti untung itu sama dengan persen untung dikali harga belinya ya. Nah, persen untungnya berapa tuh? Persen untungnya 20%, berarti 20 per 100 dikali Rp45.000. Nah, berarti ini bisa kita coret nih ya. Kita coret 2, kita coret 2, sehingga 45 dikali 2, 45 dikali 2 itu 90 ya. Berarti sisa nolnya tinggal 2. Oke, berarti Pak Raden dari pembelian 3 kg bawang merah tersebut ingin mendapatkan untung sebesar 9.000. Nah, berarti Pak Raden dapat menjual 3 kg bawang merah tersebut itu dengan harga 45.000 ya, ditambah 9.000. Oke, nah berarti 45.000 ditambah 9.000 itu adalah Rp54.000 untuk 3 kg bawang ya, untuk 3 kg bawang nih. Oke, nah sementara untuk tiap onsnya ya, kita tahu bahwasanya 1 kg itu sama aja dengan 10 ons ya. Nah, berarti kalau misalkan 3 kg itu sama aja dengan 30 ons. Nah, berarti tinggal kita bagi 30 nih nak ya, tinggal kita bagi 30. Berarti harga jual untuk tiap ons bawang merah tersebut itu adalah 54.000 ya, 54.000 dibagi 30 ya, berarti itu harga per onsnya Rp 1.800. Berarti jawaban yang A. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 17. Oke, kita lihat soal nomor 17. Sebuah tas dijual dengan harga 50.000. Dari hasil penjualan tersebut ternyata penjual mendapatkan keuntungan sebesar 25%. Maka harga pembelian tas tersebut adalah. Nah, jika ketemu soal seperti ini, sebetulnya ada cara cepatnya ya nak ya, tapi dengan catatan syaratnya itu adalah diketahui harga jualnya, kemudian diketahui persentase untungnya, terus kemudian yang ditanyakan adalah harga belinya. Nah, untuk cara cepatnya berarti itu harga beli itu sama dengan 100 per 100 ditambah persen untung dikali harga jual ya. Oke, langsung coba kita praktekkan ya. Berarti 100 per 100 ditambah, nah kita lihat di sini persen untungnya itu adalah 25%, berarti cukup kita tuliskan 25 saja ya. Nah, dikali harga jualnya itu adalah 50.000. Oke, nah berarti 100 per 125 dikali 50.000. Nah, berarti tinggal kita kali nih, 100 dikali 50.000 berarti 5, nol tinggal kita tambahin ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Dibagi 125 berarti 5 juta ya, 5 juta dibagi 125. Nah, berarti harga belinya itu adalah Rp40.000. Oke, jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal yang nomor 18 ya. Tapi sebelum itu, ini kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat soal nomor 18. Bu Rani menjual cincin dengan harga Rp450.000. Dari hasil penjualan tersebut, ternyata Bu Rani mendapatkan kerugian sebesar 25%. Harga pembelian cincin Bu Rani adalah. Nah, soal ini pun juga ada rumus cepatnya ya nak, sama seperti nomor 17. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin menentukan harga beli, ya, menentukan harga beli, sementara diketahui harga jualnya dan diketahui juga persentase ruginya. Nah, itu bisa kita gunakan rumus 100 per 100 dikurang persen rugi dikali harga jual. Nah, yang membedakan dengan soal sebelumnya, kalau misalkan
terdapat diketahui persentase untung, itu penyebutnya ditambah dengan persentase untung. Tapi kalau misalkan yang diketahuinya adalah persentase rugi, berarti penyebutnya dikurang dengan persentase rugi. Oke, langsung aja coba kita praktekkan ya nak. Berarti 100 per 100 dikurang persen ruginya. Persen ruginya kan 25, berarti dikurang 25 dikali harga jualnya. Harga jualnya Rp450.000. Oke, berarti 100 per 100 dikurang 25 itu adalah 75 ya, dikali 450.000. Oke. Nah, kemudian 45 kali 1 kan 45 ya, berarti tinggal kita tambahkan nolnya 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6, berarti 45 juta dibagi 75 ya. Oke. Coba kita hitung ya nak. 45 juta dibagi 75. Nah, berarti harga pembelian cincin tersebut itu sebesar Rp600.000. Berarti jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 19. Oke, kita lihat soal nomor 19. Harga sebuah jaket adalah Rp200.000. Harga tersebut belum termasuk diskon yang diberikan oleh toko sebesar 20%. Uang yang harus dibayarkan untuk membeli jaket tersebut adalah, nah berarti di sini 200.000-nya itu merupakan harga sebelum didiskon ya. Berarti harga kotornya ya. Harga kotor, harga kotor ya, harga kotornya itu adalah Rp200.000. Nah, untuk sebuah jaket ya, jaket. Nah, oke. Kemudian mendapatkan diskon dari toko tersebut sebesar 20% ya, berarti kita cari tahu dulu nih besaran diskon yang didapat itu berapa ya, dengan cara persentase diskonnya itu 20%, berarti 20 per 100 dikali 200.000. Oke, ini coret nolnya 2, coret nolnya 2 dikali 2 itu adalah 4, 1 2 3 4, berarti nolnya sisa 4 ya, 1 2 3 4. Nah berarti 40.000. Nah jadi harga jaketnya dapat potongan harga sebesar 40.000 dari harga awalnya atau harga kotornya, sehingga harga yang mesti dibayarkan yaitu harga bersih ya, berarti Rp200.000 dikurang Rp40.000. Nah, berarti harga yang mesti dibayarkan Rp Rp160.000. Berarti jawabannya yang B. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 20. Oke, tapi sebelum itu kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita lihat soalnya toko Nikmah membeli 5 dus mie instan kepada agen dengan harga 80.000 tiap dusnya. Saat membayar, ternyata toko Nikmah mendapatkan rabat. Ya, rabat nama lainnya itu adalah diskon atau potongan harga ya, sehingga uang yang dibayarkan hanya 360.000. Rabat yang diberikan oleh agen tersebut adalah, oke, kita lihat di sini bahwasanya harga satu dusnya ya, harga satu dus mie yaitu Rp 80.000 ya, 80.000. Nah, sementara toko Nikmah membeli kepada agen itu sebanyak 5 dus ya. 5 dus berarti itu tinggal 5 dikali 80.000 ya, 5 kali 80.000 berarti 400.000 ya. Oke, berarti harga 5 dus itu adalah Rp400.000. Nah, sementara ketika membayar ternyata uang yang dibayarkan hanya 360.000. Nah, berarti toko Nikmah nih mendapatkan diskon ya. Diskonnya berapa? Yaitu tinggal kita kurang saja ya. Tinggal kita kurang dengan 360.000 ya. Dengan 360.000 kita kurang nih.
kita kurang, sehingga diskon yang didapat adalah 400.000 dikurang 360.000 itu adalah 40.000. Nah, berarti toko Nikmah ini mendapatkan diskon sebesar 40.000. Nah, rabat yang diberikan oleh agen tersebut adalah yang ditanyakan adalah persentase rabat atau diskon ya. Persentase rabat atau diskon itu sama dengan diskon ya per harga beli ya, harga beli atau harga awalnya ya, harga beli dikali 100 ya. Oke, nah diskonnya dapat 40.000 ya, per harga belinya sebetulnya adalah 400.000 ya, 400.000 nah, dikali 100. Nah, ini nolnya 3 coret, ini nolnya 3 coret, kemudian ini nolnya 2 coret, ini nolnya 2 coret, berarti tinggal 40 dibagi 4. Nah, 40 dibagi 4 itu adalah 10%. Nah, berarti toko Nikmah mendapatkan persentase diskon sebesar 10%. Oke, cukup mudah ya nak pembahasan pada sesi kali ini. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silahkan diputar ulang secara pelan-pelan agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita next ke soal selanjutnya ya. Oke, kurang lebih tersisa 5 soal lagi ya. Oke, coba kita lihat, masih berkaitan dengan aritmatika sosial nomor 21. Pak Rusmat membeli 1 kotak jeruk dengan bruto 50 kg dan tara 5%. Ia membeli jeruk tersebut dengan harga 10.000 per kilogramnya. Uang yang harus dibayarkan Pak Rusmat adalah, nah, berarti kita lihat dulu nih, nah. Kita lihat dulu, kita cari dulu besaran taranya ya. Besaran tara. Oke, tara berarti persen. Tara itu dikali bruto ya, kali bruto berarti persentaranya kan 5%, berarti 5/100 ya. Nah, brutonya membeli 1 kotak jeruk dengan bruto 50 kg, berarti 50 kg. Nah, berarti 5 dikali 50 itu adalah 250 dibagi 100. Nah, berarti taranya itu adalah 250 dibagi 100. Nah, berarti 2,5 kg ya besaran taranya. Nah, kita cari netonya ya, atau isi jeruknya saja. Nah, berarti neto sama dengan bruto dikurang tara ya. Nah, kita sudah dapat brutonya itu 50. Nah, dikurang 2,5. Oke, berarti 50 dikurang 2,5 itu adalah 7,5 kg. Nah, sementara harga 1 kilogramnya itu adalah 10.000 ya, berarti tinggal kita kalikan saja harga yang mesti dibayarkan Pak Rusmat, HB, harga yang mesti dibayarkan itu 47,5 dikali 10.000 ya. Oke, tinggal kita kali 10.000, berarti hasilnya adalah 475.000 rupiah. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, cukup mudah ya nak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22, tapi sebelum itu kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat soal nomor 22. Pak Ucok membeli 3 kotak telur dengan bruto 12 kg tiap kotak. Jika taraknya adalah 2,5 kg tiap kotak, maka neto telur yang dibeli Pak Ucok adalah. Oke, berarti kita di sini mencari besaran bruto dari 3 kotak telur dulu ya. Berarti bruto dari 3 kotak telur itu adalah 3, sementara bruto tiap kotaknya adalah 12 kg. Berarti 3 dikali 12, 3 dikali 12 itu adalah 36 kg. Nah, sementara kita juga cari tara untuk 3 kotak telurnya ya.
tara untuk 3 kotak telur ya. Nah, sementara satu kotak telurnya itu adalah taranya 2,5 kg, berarti 3 dikali 2,5 kg itu adalah 7,5 kg. Nah, sementara yang ditanyakan adalah neto telur yang dibeli Pak Ucok. Nah, Pak Ucok kan beli telurnya sebanyak 3 kotak ya, berarti secara tidak langsung yang ditanyakan adalah neto dari 3 kotak telur ya. Kita cari tahu dulu, neto itu sama aja kan bruto dikurang tara ya. Nah, brutonya kita udah dapat 36 dikurang 7,5. Oke, berarti jawabannya adalah 28,5 kg netonya ya. Berarti jawaban yang B. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 23. Oke, kita lihat soal nomor 23. Nah, ini berkaitan dengan bunga ya, berarti. Nah, oke, coba kita lihat. Salsa menabung di sebuah bank sebesar 3 juta dengan bunga 6% per tahun. Jika jumlah tabungan Salsa sekarang adalah 3.120.000, maka lama Salsa menabung adalah, nah kita cari tahu terlebih dahulu nih besaran bunga yang didapat dari Salsa ya. Besaran bunga yang dapat dari Salsa itu sama dengan tabungan akhir Salsa kan 3.120.000 ya. Nah, kita kurang nih dengan 3 juta ya, dengan 3 juta. Oke, sehingga otomatis sudah jelas kita dapatkan bahwasanya bunga yang didapatkan Salsa itu adalah Rp120.000. Oke, sementara yang ditanyakan adalah lama Salsa menabung. Nah, berarti kita langsung masuk ke rumus bunga. Berarti bunga itu kan sama dengan X per 12 dikali persen bunga dikali tabungan awal ya. Nah, ini rumus bunga ya. Bunganya kita udah dapat, yaitu 120.000. 120.000 sama dengan, nah X ini merupakan lama menabung dari Salsa ya, yang kan kita cari. Berarti X per 12 dikali persentase bunganya itu adalah 6%, berarti 6 per 100 dikali tabungan awal Salsa. Tabungan awal Salsa itu 3 juta. Oke, kita lihat di sisi kiri ini nolnya sebanyak 4 ya, maka kita coret juga nolnya sebanyak 4 di sisi kanan ya. Nah, lalu ini tinggal 2 nih nolnya, kita coret juga nolnya 2 di sini. Nah, kemudian berarti sisanya tinggal 12 sama dengan X per 12 di sini dikali 6 dikali 3 ya. Nah, karena nolnya semua udah habis. Nah, kemudian ini 6 sama 12 dibagi 6 itu 2 ya. Nah, sehingga ini bisa kita pindah ya, jadi kali ke sini ya, berarti 12 dikali 2 sama dengan 3x. Nah, 12 kali 2 itu adalah 24 sama dengan 3x, sehingga x sama dengan 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 itu adalah 8. Nah, berarti lamanya Salsa menabung itu adalah 8 bulan. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 24. Oke, kita lihat soal nomor 24. Arya menabung di sebuah bank sebesar 3 juta. Bank tersebut memberikan bunga 1,8% per tahun untuk nasabahnya. Besar bunga tabungan Arya selama 4 bulan adalah, nah, berarti yang ditanyakan itu adalah besar bunga tabungan yang didapatkan Arya selama 4 bulan. Oke, berarti kita pakai langsung rumus bunga ya. Berarti bunga itu sama dengan X per 12 dikali persen bunga dikali tabungan awalnya ya. Nah, berarti besaran lamanya menabung selama 4 bulan berarti 4 per 12 dikali persentase bunganya 1,8%, berarti 1,8 per 100 ya, dikali 3 juta dikali 3 juta. Oke, nah ini coret nolnya 2, coret juga nolnya 2, kemudian 12 dibagi 4 itu 3 ya. 3 sama 3 habis. Nah, berarti tinggal 1,8 dikali, nah ini sisa nolnya tinggal berapa nih, 1 2 3 4. Nah, berarti 1 2 3 4 ya, berarti 10.000 ya.
Oke, kita coret nolnya 1, maka akan menjadi 18 ya. 18 dikali 1000 berarti 18 dikali 1000. Nah, 18 dikali 1000 itu adalah 18.000 rupiah. Nah, berarti bunga yang didapatkan Arya karena telah menabung selama 4 bulan itu sebesar 18.000 rupiah. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal yang terakhir di prediksi penilaian tengah semester genap tahun 2021 ini ya. Oke, kita lihat soal nomor 25. Bu Diah meminjam uang di bank sebesar Rp2.400.000. Bunga pinjaman yang diberikan bank adalah 18% per tahun. Apabila Bu Diah ingin mengangsur selama 1 tahun, maka besar angsuran tiap bulannya adalah, nah ini kita harus cari tahu dulu nih, besaran bunga yang didapatkan Bu Diah itu karena telah meminjam uang di bank itu berapa. Nah, oke, kita cari ya bunganya ya. Bunga sama dengan X per 12 ya, kemudian dikali persen bunga ya, kemudian dikali pinjaman awalnya ya, pinjaman awal awal. Oke, kita lihat di sini Bu Diah ingin mengangsur selama 1 tahun ya. 1 tahun itu kan sama aja dengan 12 bulan ya, berarti 12 per 12 dikali persen bunganya 18% ya, 18 per 100 dikali pinjaman awalnya 2.400.000 rupiah ya. Oke, ini habis ya, kita coret nolnya 2, kita coret nolnya 2, sehingga tinggal 18 dikali 24.000 rupiah. Oke, tinggal kita kali ya, berarti 18 dikali 24.000 rupiah itu sebesar 432.000 rupiah. Nah, inilah besaran bunga yang dikenakan kepada Bu Diah karena telah meminjam uang di bank sebesar Rp2.400.000, sehingga uang yang mesti dikembalikan oleh Bu Diah itu adalah Rp2.400.000 ditambah Rp432.000. Oke, berarti Bu Diah wajib mengembalikan uangnya ke bank itu sebesar Rp2.832.000 ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwasanya Bu Diah ingin mengangsur selama 1 tahun, maka angsuran tiap bulannya itu berapa. Nah, berarti karena 1 tahun itu adalah 12 bulan, berarti ini tinggal kita bagi 12 saja. Nah, oke. Nah, sehingga kita bisa tahu nih angsuran tiap bulan Bu Diahnya itu berapa. Nah, berarti Rp2.832.000 itu kita bagi 12 ya. Nah, sehingga Bu Diah itu mengangsur tiap bulan sebesar Rp2.346.000. Berarti jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Mungkin cukup ya pembahasan soal dalam rangka prediksi atau persiapan penilaian tengah semester genap ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silakan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya.